Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada series baru nih, yaitu membuat podcast. Nah, podcast kita kali ini bertema dengan literasi. Nah, karena ini adalah podcast pertama kali, kita punya nama nih, yaitu Podcast Dadakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jessica Rufida Maulina. Sekarang kita akan membahas tentang podcast literasi. Saya mau mengambil judul menurunnya angka literasi di Indonesia. Nah, kalian mau tahu lebih banyak? Ayo ikutin kami terus ya. Nah, sekarang kita kedatangan tamu nih yang mau kita tanyain tentang menurunnya angka literasi di Indonesia. Sini. Halo semuanya, nama saya Richard Julio. Nah, Richard, kamu tahu nggak sih sekarang itu di Indonesia angka literasinya lagi turun banget. Iya nih, makanya anak-anak di Indonesia itu harus lebih terpelajar dari sejak dini. Char, kamu tahu nggak sih faktor dari penyebab menurunnya angka literasi di Indonesia tuh apa aja, Char? Biasanya sih gara-gara ini ya, mereka itu sudah jarang terpelajar atau udah jarang membaca buku sejak awal ini gitu. Jadi mereka udah malas juga. Nah, seiring belajarannya teknologi juga, anak-anak juga lebih malas gitu ngebacanya. Mending main HP, main game, menonton VT gitu. Berarti pengaruh digital itu ngaruh ya? Ngaruh banget. Dengan kemajuannya teknologi. Nah, pengaruh pada perkembangannya teknologi dan media sosial nih ya, buat para kaum siswa atau anak-anak di luar sana yang minim banget literasinya. Nah, pengaruhnya itu sebenarnya sih bisa positif, bisa juga negatif. Nah, pengaruh positif itu seperti pada awal penggunaan media sosial itu, media sosial kan dibuat untuk berkomunikasi. Tetapi ya itu negatifnya, mereka malah menggunakan untuk hal-hal yang tidak bagus gitu. Mereka menterorisme, membuli. Jadi mereka bisa dibilang negatif gitu. Itu dampak negatif dari berkembangnya teknologi kepada literasi ya? Iya. Kalau dampak positifnya itu apa sih, Jul? Tadi di teknologi kan bisa membuat manusia atau siswa-siswa itu dapat berkembang gitu dalam pemikirannya. Mereka juga kalau teknologi itu mereka bisa mencari di internet mungkin, dan mereka menambah wawasan baru. Gitu ya, Jul. Tapi kamu pernah nggak sih ngeliat atau ada teman kamu yang cerita nih, Jul? Kan teknologi semakin berkembang nih ya. Terus sekarang apalagi ulangan pakai handphone ya, Jul ya? Iya. Dan pakai aplikasi. Nah, otomatis itu dia tuh bakal berbuat curangnya itu mudah nggak sih, Jul? Seharusnya sih susah sih, karena kan dengan aplikasi yang kita pakai itu udah jarang yang mencontek, mungkin melihat dari Google kalau secara teknologi. Tapi kalau mungkin mereka menanya dengan teman, mungkin mereka masih bisa. Tapi nih, Jul, di ulangan itu kan ada teks
teksnya yang panjang banget. Nah, kadang ya kaum kita atau anak-anak di luar sana itu males banget baca, Jul. Nah, abis itu mereka tuh jawabnya bakal ngasal. Iya. Biar kita jawabnya nggak ngasal, itu gimana sih, Jul, tipsnya? Kalau dari saya ya, mending kalau kayak ada teks gitu atau cerita gitu, mending kalian melihat itu pertanyaannya dulu, dan yang mereka pertanyakan itu baru kita lihat dari teksnya. Oh gitu ya, Jul. Nah, cara mencegah agar literasi di Indonesia nggak semakin nurun tuh gimana, Jul? Itu kita bisa mengajarkan anak-anak kecil untuk mulai lebih sering membaca. Mungkin 10 atau 15 menit kita bisa mengambil untuk membaca ada buku 1 atau 2. Kita juga bisa mengatur penggunaan HP mereka gitu. Mereka jangan sering-sering main HP. Itu juga dapat mempengaruhi literasi mereka. Kita juga bisa meningkatkan kualitas ini sih, konten digital kita. Jadi mereka tuh belajarnya nggak ribet-ribet, nggak boring-boring banget lah. Gitu ya, Jul. Nah, Jul, seputar dengan literasi nih, Jul, kamu tahu nggak sih, Jul, tempat yang nyaman dan enak buat kita kayak literasi atau membaca buku atau buat tempat menyendiri? Sebenarnya banyak sih. Kalau membaca buku sih perpustakaan bagus. Mungkin perpustakaan sekolah bisa. Mungkin kalau di tempat-tempat di luar sekolah seperti kayak perpusnas gitu, itu juga boleh, sangat direkomend. Nah, kamu punya nggak sih, Jul, cerita di mana kamu lagi di fase males-malesnya banget literasi? Punya. Coba dong, Jul, boleh diceritain nggak? Nah, itu kelas 7 tuh, kelas 7. Jadi kayak ulangan bahasa Inggris kayaknya. Nah, kan kelas 7 ya, saya meremehkan banget gitu bahasa Inggris. Apa sih bahasa Inggris, gampang banget ini. Jadi saya main game aja terus itu malam, jadi begadang. Tahu-taunya lupa kan bahasa Inggris kan hari itu ada 2 mapel, bahasa Inggris sama MTK biasanya. Nah, jadinya tuh saya kelupaan belajar matematika. Jadi gimana dong jadinya? Ngasal dong, Jul? ngasal matematika. Aduh, jadi literasi itu penting banget ya, Jul? Iya. Nih, Jul, buat literasi ya, waktu yang paling efektif buat yang apa yang kita baca, apa yang kita literasikan tuh masuk ke otak kita. Waktu mungkin 15 menitan aja sih. Kagak terlalu lama, kagak terlalu cepat. Nih, Jul, kamu ada nggak sih, Jul, rekomendasi atau buku atau cerita apa gitu yang anak zaman sekarang tuh suka? Anak zaman sekarang suka ya? Ya. Mungkin kalau ya saya itu fans novel ya. Mungkin bisa membaca seperti Lord of the Rings, bisa membaca Harry Potter seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau semisal nih, Jul, kan nggak banyak semua orang, kalau novel kan rata-rata kan kebanyakan tulisan ya, Jul? Ya. Nah, di masa sekarang otomatis nih anak-anak tuh kalau semisal ngelihat tulisan panjang dikit aja pasti pusing kayak, males udah panjang. Itu gimana ya, Jul, biar anak-anak tuh mau buat baca? Ya mungkin
di novel-novelnya itu ditambah kayak mungkin gambar atau cuplikan dikit dari apa yang sedang terjadi di dalam novel tersebut. Mungkin itu aja sih. Gitu ya. Oke Jul, mungkin itu aja. Ya. Makasih banyak ya Jul Iya, udah iya. nemenin podcast kali ini. Ya, sama-sama. Nah, itu dari penjelasan dari Julio tentang menurunnya angka literasi minimnya nih di Indonesia. Kalau kalian ada yang lebih tahu dan lebih paham, kalian bisa ajak kami ya. Sekian dari kami. Bye bye. Sampai ketemu lagi.